Singkatnya, Mama nggak enakan dan ya aja buat diurut. Mama kaget luar biasa karena nggak nyangka. Ini lantai kok disikat terus? Yang ada papanya jadi keropos. Meski sering diperlakukan gitu, Mama tetap sabar. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Ku menangis, benar. Ku menangis membayangkan. Ngapa jadi meratap gini? Hai, kenalin, gue Arin. Kali ini gue bakal ceritain pengalaman mama gue yang kelihatan sabar, gak pernah nunjukin lelahnya, tapi ternyata di balik itu semua ada kisah pahit yang bikin gue sadar. Jadi orang kuat tuh ujiannya banyak, tapi banyak pelajaran yang bisa diambil. Hidup tuh gak jauh-jauh dari ujian yang dicari atau bahkan datang sendiri. Kadang banyak plot twistnya, dan sakit banget dah kalau diinget-inget. Oh iya, gue jabarin latar belakang keluarga gue dulu ya. Jadi, mama gue nikah sama bapak yang notabene anak bungsu. Otomatis nih, kalau anak bungsu biasanya tinggal bareng ortunya. Nah, mama gue yang penurut ini tanpa babi bu langsung ikut bapak tinggal sama ibunya alias nenek gue. Oh iya, FYI, bapak gue ini udah white team sejak umur 8 tahun ya. Dari situlah drama dimulai. Mama yang pendiam, penurut, dan gak pernah ngelawan ini ketemu mertua yang, orangnya keras, penuh aturan, dan lebih parahnya lagi, gak suka kalau mama hamil duluan daripada anaknya yang lain. Oh iya, sedangkan background mama anak ke-7 dari 8 bersaudara. Kalau kata ibu dari mama alias nenek gue, mama itu anaknya penurut banget, gak pernah ngelawan, apalagi sampai ngebentak nenek atau kakek. Pokoknya tipe anak baik-baik yang kalau disuruh langsung iya tanpa protes. Nah, biar gak bingung, kita sebut aja ibu dari mama itu Eyangti dan ibu dari bapak itu Nek Yah. Nah, suatu hari setelah menikah, mama tiba-tiba sakit perut. Saat itu mama lagi di rumah Nek Yah. Sebelum sakit itu, Eyangti baru aja pulang abis nengokin mama di rumah Nek Yah. Jadi, pas mama mulai sakit, yang ngurus mama cuma bapak. Mama nggak enak kalau harus nyuruh Eyangti balik lagi. Makin lama, sakit perut mama nggak hilang-hilang. Tiba-tiba Nek Yah nawarin buat mijetin perut mama. Singkatnya, mama nggak enakan dan ya aja buat diurut. Selang beberapa menit setelah diurut, mama ke WC dan katanya pas di WC ada yang keluar gumpalan darah gitu pas pipis. Mama yang panik langsung minta antar bapak ke dokter. Ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan mama keguguran. Mama langsung syok dan diam sepanjang perjalanan pulang. Dia nginget dan kebayang pijitan Nek Yah tadi. Tekanannya kuat banget dan mama juga nangis sepanjang dipijit tadi. Dan ternyata mama baru tahu kalau dulu Nek Yah emang terkenal sebagai tukang pijit yang bisa menggugurkan kandungan yang cukup terkenal di kampung. Mama kaget luar biasa karena gak nyangka kalau sakit perut itu ternyata karena lagi hamil anak pertamanya. Mama cuma bisa pasrah aja. Mama harus pasrah kehilangan calon anak pertamanya. Bahkan sampai sekarang, Mama gak tahu pasti kenapa Nek Yah ngelakuin itu. Yang Mama inget, sejak awal menikah, Nek Yah pernah bilang, "Jangan hamil dulu." Alasannya, karena gaji bapak masih kecil, gak cukup kalau dibagi lagi buat anak katanya. Dan usut punya usut, ternyata ada anaknya Nek Yah yang kelima belum dikaruniai anak. Jadi kayak siapapun gak boleh melangkahi dan lebih bahagia gitu deh. Dan memang dari awal Nek Yah gak begitu suka sama mama. Tapi bener-bener gak habis pikir kenapa bisa setega itu. Padahal kan turunannya sendiri. Hebatnya mama, dia gak pernah mau bikin bapak ribut sama ibunya sendiri. Semua sakit hati itu ditahan sendirian. Penderitaan mama juga gak sampai di situ. Bahkan hal kecil aja bisa jadi omelan dan serba salah di mata mertuanya itu. Misalnya nih, kalau lagi ngepel suka ditegur, "Ini lantai dipel terus, gak pernah tuh disikat, coba sekali-kali disikat." Akhirnya mamah nurut, lantai pun disikat. Pas disikat malah kena omel lagi. "Ini lantai kok disikat terus, yang ada papannya jadi keropos." FYI, di sini itu rumahnya lantainya papan kayu gitu. Seakan Nek Yah ini punya mata yang gak pernah puas buat menilai.
Gak cuma itu aja, dari cara mamah masak, ngurus rumah, bahkan sekedar cara naruh sendal aja, selalu ada aja yang salah di mata Nek Iyah. Ya ampun, gue yang denger ceritanya sesek banget. Mama emang kuat luar biasa. Meski sering diperlakukan gitu, Mama tetap sabar. Setiap hari, Mama selalu berdoa, semoga Nek Iyah dibukakan pintu hatinya. Mama itu tipe orang yang gak pernah berantem sama orang tua. Tapi Nek Iyah sering ribut. Sampai Eyangti, ibunya sendiri, kaget lihat Mama ngelawan ke mertuanya itu. Mama cuma bilang itu karena udah capek banget ngadepinnya. Singkat cerita, Mama tetap menjalani hari-hari dengan kondisi seperti itu. Sampai akhirnya Nek Iyah sakit. Sakitnya cukup parah sampai harus dioperasi 3 kali. Dan yang ngurus siapa coba? Mama sama bapak. Kalau kalian bertanya-tanya, kemana anak-anak yang lainnya? Itu cerita panjang. Yang jelas di saat Nek Iyah sakit, Mama tetap ngurusin beliau walaupun dipandang sebelah mata. Dan dibilang gak ngurus mertua sama saudara-saudara bapak. Makin lama kondisi Nek Iyah makin parah. Sampai akhirnya dokter bilang waktunya udah gak lama lagi. Tapi Tuhan kasih pembuktian elegan. Di detik-detik terakhirnya, di depan orang-orang yang ngejudge Mama, dengan tubuh lemah sambil tertatih, Nek Iyah justru nyari Mama dan minta maaf. Teman-teman dekat Mama dan saudara-saudara yang jenguk pun ikut nangis. Karena mereka tahu banget gimana kehidupan Mama selama sama Nek Iyah. Nek Iyah menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dituntun syahadat oleh orang yang selama ini dia sakitin, yaitu Mama. Dan Mama pun udah memaafkan apapun yang dilakuin sama mertuanya itu. Jadi dari semua yang Mama ceritain ke gue ngerti satu hal. Kalau hidup itu gak selalu manis. Bahkan orang yang paling deket pun bisa jadi ujian terberat kita. Tapi Mama ngajarin gue, sabar itu bukan tanda kita lemah. Justru itu bukti kekayaan hati kita buat memaafkan. Setelah cerita ini, Mama bilang ke gue, kalau Mama cerita ini bukan bermaksud bikin gue benci sama nenek, tapi biar gue belajar sabar apapun kondisinya. Karena seburuk apapun pengalaman yang Mama lalui, beliau gak mau anak cucunya tumbuh dengan busuk hati dan rasa benci ke orang lain karena itu bakal ngerugiin diri sendiri. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu ambil hikmah di setiap apapun kejadian yang kalian alami ya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya. Bye-bye!